Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review sebuah bohlam LED dari ADN. Jadi di sini saya kedatangan produk dari ADN Lighting dengan tipe M75. Jadi ini adalah bohlam LED ya. Untuk soketnya sendiri yang di dalam kemasan ini adalah soket H4, tapi untuk soket pada bohlam LED ADN M75 ini ada beberapa tipe soketnya yang bisa kita lihat di sini: H1, H3, H4, H7, H9, H13, H11 juga ada, HB3 dan HB4 juga ada. Jadi bisa dipilih dengan soket yang sesuai. Di sini sudah banyak tipe-tipe soketnya. Untuk harganya sendiri ya tentu dengan harga LED premium ya, nggak bisa dibilang murah juga. Harganya ini Rp1.550.000 untuk yang soket H4. Untuk yang soket selain H4 harganya Rp1.400.000 ya. Memang lebih mahal yang soket H4 karena dia pakai double beam high dan low beam. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian bohlam LED dari ADN ini dengan tipe M75, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita cek apakah dengan harga Rp1.550.000 ini yang soket H4 worth it untuk digunakan apa enggaknya. Di dalam kemasannya di sini ada buku petunjuk manualnya atau instruksi manualnya yang bisa kita cek cara pemasangannya di sini. Ya sama halnya dengan bohlam LED lainnya, untuk cara pasangnya yang nggak beda. Dan di sini ada untuk kartu garansinya langsung, yang garansinya ini 1 tahun. Jadi garansinya 1 tahun itu apabila rusak atau mati kita bisa ganti baru langsung ya. Jadi kalau misalnya ada garansi dan ada kendala selama 1 tahun itu, kita bisa langsung ganti dengan yang baru. Harga tersebut kita sudah dapat sepasang. Bentuk dari LED-nya seperti ini, dan ini bukan LED yang low budget atau menengah ke bawah ataupun yang menengah ke atas. Jadi ini LED premium. Ya harganya juga premium ya, Rp1.550.000 yang untuk soket H4. Kalau soket selain H4 Rp1.400.000. Saya ambil salah satunya dan kita bisa cek di sini. Di sini ada segelnya yang masih utuh. Bentuk dari LED-nya ya seperti LED premium yang soket H4 lainnya ya. Ini ada soketnya yang bisa kita lepas dengan diputar seperti ini. Jadi untuk pemasangannya pastikan dulu kita pasang soket ini ke headlamp ya, dan kaitkan pengaitnya, kemudian baru kita pasang karetnya, lalu pasang LED-nya langsung. Tapi ini jangan sampai kebalik pasangnya ya. Pemasangannya PNP ya. Lalu untuk wattnya katanya ini 75 watt per LED. Namun saya coba ukur nanti real wattnya ini berapa. Dan untuk materialnya di sini full aluminium ya, pastinya full aluminium, dan dia ada double head packnya di sini ya. Seperti LED premium lainnya untuk penyerapan panas pastinya sudah sangat baik. Di bagian belakang sudah ada kipasnya. Ini ada sirip-sirip heatsinknya juga. Untuk drivernya dipisah ya. Ini drivernya yang sudah CAN Bus. Jadi drivernya sudah CAN Bus di sini. Material pembungkus drivernya juga di sini bukan plastik tapi besi ya, atau aluminium. Ini yang tipe soket H4 seperti ini. Ada juga untuk tipe soket-soket lainnya seperti H11, H7, HB3 dan HB4 dan HIR2 ataupun yang lainnya. Bisa kalian cek untuk link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Di sana ada beberapa tipe soket yang bisa kita pilih. Saya akan coba tes dulu ini real wattnya berapa. Seperti biasa saya akan gunakan power supply 12 volt DC. Untuk power supply-nya saya gunakan power supply 12 volt DC 30 ampere. Jadi ini pastinya sangat mampu sekali untuk mensuplai LED dengan daya sampai 75 watt ya. Jadi kalau dayanya 75 watt dia nggak akan kekurangan arus, pastinya sudah sangat bisa. Nah tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt. Tapi untuk LED ini dia bisa bekerja di tegangan DC 9 sampai 32 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt pastinya sangat bisa ya. Lumennya di sini ditulis 5500 lumens. Warna temperaturnya atau warna sinarnya ini 6000 K putih. Lalu chip emitternya dia pakai yang 3570. Flash pumpnya atau bisa nyala sampai 50.000 jam. Ini cukup lama ya. Salah satu keunggulan LED ya, dia bisa lebih awet ya dari jenis bohlam lainnya seperti halogen ataupun yang HID. Pertama saya akan cek dulu untuk soket H4 ini apakah dia non polaritas
polaritas atau positif negatifnya bisa dibolak-balik. Yang biasanya yang bagian ini harus standby. Biasanya arus standby ini bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya arus standby-nya di sini negatif, ini untuk low beam, ini high beam. Misalnya ini negatif untuk arus standby-nya, untuk low beam-nya positif, high beam-nya positif juga. Kalau arus standby-nya positif, berarti untuk low beam negatif, high beam negatif. Sekarang kita coba apakah dia non polaritas. Pertama saya kasih dulu di sini yang positif ya, untuk arus standby-nya. Yang low beam-nya, oke dia nyala, high beam, dia juga nyala. Sekarang saya coba untuk yang bagian sini negatif. Jadi dia non polaritas. Untuk positif negatifnya bisa dibolak-balik ya. Jadi nggak nentuin yang mana positif mana negatifnya. Sekarang kita coba lihat ini wattnya sampai berapa. Yang low beam dulu ya. Oke, udah nyala dan di sini start awalnya di 54, sekian watt. Jadi untuk start awalnya yang saya dapatkan di sini di 55 watt lah jadinya tadi ya. Sekarang saya coba untuk yang high beam-nya. Untuk high beam-nya juga demikian. Pada saat high beam itu emitter low beam-nya dia mati, jadi nggak bisa nyala bersamaan ya. Pada saat low beam seperti ini, untuk low beam itu nggak bisa nyala sama sekali pada saat high beam. Ya nggak masalah sih, asalkan ini cahayanya terang ya. Dan yang saya lihat di sini ini memang beneran terang ya. Untuk LED yang di atas 50 watt ini sangat terang ya. Ini masih di angka 52, sekian watt. Jadi untuk real watt yang saya dapatkan ya sekitar 55 watt lah. Tapi walaupun dia nggak real sampai 75 watt, ya ini sudah tergolong cukup tinggi ya. Bahkan walaupun seperti itu dia lebih rendah dari halogen standar di mobil yang 60/55 watt. Nah kalian lihat itu di 51, sekian watt. Nah sekarang saya coba nyalakan dulu LED ini dropnya sampai berapa ya. Saya akan coba nyalakan 10-15 menit dan untuk kipasnya di sini smooth ya, nggak berisik. Ini smooth sekali kipasnya dan dia nggak berisik. Walaupun dia berisik, kalau dinyalakan pasti kalah dengan suara mesin ya, jadi nggak masalah sih. Untuk suara kipasnya mau berisik mau smooth juga nggak masalah. Oke, sekarang saya coba nyalakan sampai berapa dia dropnya, kemudian nanti saya coba ukur panasnya sampai di suhu berapa derajat Celcius. Jadi ini sudah 15 menit lebih saya nyalakan. Untuk dropnya sampai di 49 watt. Yang start awalnya tadi di sekitaran 54-55 watt. Jadi dia drop 5-6 watt dan itu biasa terjadi sih di sebuah lampu LED. Dan untuk panasnya saya coba ukur dulu. Ini sudah terasa sangat panas. Untuk bagian bokongnya saja ini sampai di 57 tadi ya. Di bagian bokongnya saja ini sampai di 50-60 derajat Celcius. Oke, di bagian batangan LED-nya yang mungkin bisa sangat panas, ini sampai di angka 60 derajat Celcius tadi ya, yang paling panasnya ya. Oke, di 61 tadi. Jadi rata-rata di 50 sampai 60, ini 63 tadi. Di bagian lempengan soket di 50 derajat, 60 derajat, jadi maksimalnya sih di puluhan ya, nggak sampai 70 derajat Celcius. Tapi itu tergolong dingin ya, apalagi kalau dibanding dengan lampu halogen standar. Kalau lampu halogen standar itu bisa mencapai 120 derajat Celcius. Jadi jangan dikira LED ini panasnya melebihi dari halogen standar ya. Untuk di bagian drivernya, nah drivernya ini yang sangat panas nih, sampai 80 derajat Celcius tadi. Oke, ini 79, 78. Nah untuk drivernya lumayan sangat panas sih. Ini sampai 80 derajat Celcius tadi, tapi itu masih wajar ya untuk sebuah lampu LED. Drivernya juga bisa menghasilkan panas. Videonya nggak sampai di sini saja, saya akan coba test drive di jalan pada malam hari. Akan saya pasang di mobil bagaimana hasil outputnya. Kalau dilihat dari sini tadi tergolong sangat terang ya menurut saya. Dengan harga 1.550.000 nggak mungkin nggak terang ya. Tapi kita coba lihat dulu apakah cut off-nya baik dan hasil terangnya itu sesuai dengan harga yang ditawarkannya. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana.
sini selanjutnya saya akan coba tunjukkan cara pemasangannya. Dan untuk pemasangannya sendiri itu PNP ya, kita nggak perlu tambahan relay atau merubah apapun ya, sama seperti mengganti bohlam standarnya. Di sini ada sebuah headlamp dengan soket headlampnya itu H4. Sebenarnya ini nggak perlu dilepas headlampnya, tetap terpasang di mobil juga nggak masalah. Ini saya coba tunjukkan biar pengambilan gambarnya lebih jelas. Saya akan lepas dulu untuk bohlam standar halogennya ini. Misalnya di sini yang soketnya sudah terpasang ya. Ini contohnya saja sebenarnya. Soketnya kita tarik, kadang ada yang agak keras, digoyang-goyang sedikit dan tarik keluar. Kemudian ini karetnya kita lepas. Ini kita tinggal tarik. Nah, sekarang saya akan lepas dulu untuk pengait bohlamnya. Ini saya tarik seperti ini. Dan saya ambil bohlamnya. Ini pakai bohlam halogen standar yang 55/60 watt ya. Agak kurang jelas ini yang Osram ya. Nah, untuk memasang LED dari ADN ini yang M75 ini kita pasangnya simple saja ya. Sama seperti bohlam LED lainnya sebenarnya ya. Ini kita tinggal putar untuk soketnya seperti ini dan tarik keluar. Lalu yang kita pasang dulu soketnya ini. Ini tinggal kita dudukkan soketnya ke sini seperti ini. Kemudian kaitkan lagi pengaitnya. Lalu kita pasang karetnya. Pasang karetnya dengan rapat, dan ini untuk lubang karetnya kita sesuaikan dengan lubang soketnya ini. Ini tujuannya biar nggak masukkan air dan dia tertutup. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita pasang untuk LED-nya. Pemasangan LED-nya ini simpel saja, kita tinggal masukin di sini. Posisinya seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Tinggal kita mentokkan ke dalam. Memang dia agak keras ya karena karetnya ini. Karetnya kita tetap pasang dan tanpa harus memotong atau mencowok karetnya. Kita tinggal sesuaikan berat soketnya ya. Kalau sudah sesuai, tinggal tekan ke dalam, dorong ke dalam ya, kemudian putar searah jarum jam. Memang agak keras, tapi ya harus diputar lagi. Oke, sedikit keras ya. Nah, untuk posisi LED-nya ini masih belum pas ya. Ini kalau seperti ini belum pas. Perhatikan ya, untuk posisi LED-nya itu menghadap kiri kanan, tapi nggak terlalu lurus. Nah, seperti ini dia agak miring sedikit. Kalian perhatikan sendiri, di sini dia agak miring sedikit, nggak terlalu lurus, agak miring sedikit seperti ini. Dan untuk LED-nya itu yang ada cangkangnya itu ya, di LED kan ada cangkangnya itu ya. Dia yang cangkang itu menghadap ke bawah, jadi jangan sampai salah. Kebanyakan saya lihat orang pasang bohlam LED dia salah atau kebalik, makanya hasil outputnya nggak bagus. Dia seperti ini, bisa kalian perhatikan ya. Sekarang ini sudah terpasang, nantinya baru kita pasang kabel soketnya ke kabel soket bawaan mobil, tinggal ditancap saja nih. Nah, seperti ini. Dan drivernya kita bisa gantung atau rekatkan menggunakan double tip atau gantung seperti ini, dan itu ikat menggunakan kabel tis. Seperti itu cara pasangnya, jadi simpel dan tanpa ada tambahan lainnya. Jadi di sini saya akan test drive menggunakan mobil Suzuki Swift dengan soket headlampnya itu H4. Nah, pertama di sini saya akan coba bandingkan dulu dengan halogen standar atau lampu standar di mobil yang halogen kuning seperti ini ya. Yang sebelah kanan ini halogen kuning, yang sebelah kiri ini LED ADN M75-nya yang sudah saya pasang tadi. Nah, yang bisa kalian lihat kalau untuk terangnya ya pastinya lebih terang LED ya. Ini 60/55 watt. Ini tadi kita cek itu di 50 sampai 55 watt lah. Bisa dibilang sama sih, untuk wattnya bisa kita bilang sama lah. Tapi kalau untuk terangnya sendiri kalau saya perhatikan di sini ini lebih terang yang LED ya. Dan untuk cut off-nya juga ini sama baiknya sama halogen ya. Nih, kalian coba perhatikan potongan cahayanya. Tapi yang LED sedikit ada bias ke atas, cuma sedikit yang nggak terang ya, nggak terlalu terang, pasti nggak silau juga sih. Ini saya bandingkan dulu dengan halogen standar ya. Saya coba high beam kan. Nah, ini high beam, ini low beam. Jadi
lebih terang yang LED ya daripada halogen standarnya, walaupun wattnya bisa dibilang sedikit lebih tinggi yang halogen ya. High beamnya lebih padat yang LED sih, yang halogen agak kacau sih. Saya coba dem ya, dimnya seperti itu. LED lebih konstan nyalanya daripada halogen. Nah sekarang saya coba dulu ukur luxnya berapa menggunakan luxmeter. Saya akan mundurin sedikit mobilnya, saya akan ukur dari dinding di sana dan sampai ke sini. Batas headlampnya itu 5 meter seperti biasa pengukuran yang saya lakukan. Oke, jadi mobilnya udah saya mundurin dan sudah saya ukur jarak dari headlamp ini ke dinding di sana itu 5 meter. Dan pertama saya coba dulu yang halogen ya untuk low beamnya. Oke, yang LED sebelah kiri udah saya cabut soketnya biar nggak ganggu pengukuran lumensnya. Di sini yang sebelah kanan menyala halogen standarnya ya. Kita hitung untuk luxnya. Kalian lihat ini cahaya halogennya saja seperti ini. Saya ukur sampai maksimalnya berapa ya. 829. Nah untuk halogen low beamnya 829 lux. Sekarang yang high beam halogen ya, saya nyalain untuk high beamnya atau lampu jauhnya ya. Nah ini untuk lampu jauhnya halogen ini yang lampu dekat 55 watt, lampu jauhnya 60 watt. Tadi yang lampu dekat itu di 829, sekarang yang lampu jauhnya halogen ya. Oke, untuk yang halogen standar di 958 lux untuk high beamnya. Jadi itu adalah pengukuran lumen yang saya lakukan untuk lampu standar halogen 60 per 55 watt. Sekarang kita coba yang LED ADN M75 nya. Yang halogen saya matikan, sekarang kita coba yang LED nya. Tadi yang halogen 800 low beam, 900 high beamnya. Yang low beamnya dulu ya untuk LED. Oke, sekarang posisi low beam untuk LED ADN M75 nya saya ukur maksimalnya sampai berapa nih. Oke, jadi ini jauh ya, jauh lebih tinggi dari yang halogen tadi. Ini saja sudah dapat 2520 lux. Nah untuk yang LED ADN M75 nya low beam di 2563 lux. Ini jauh lebih tinggi dari halogen untuk jumlah lumensnya ya. Sekarang yang high beamnya. Sekarang saya ubah posisi ke lampu jauh atau high beam ya. Nah ini untuk high beamnya LED ADN M75 nya, tadi untuk low beam di 2563 lux. Oke, untuk high beam ini mencapai 4000 lux. Yang di bagian titik tengah yang padatnya di sini. Nah, untuk high beamnya LED ADN M75 itu saya dapat 4063 lux. Ini jauh lebih tinggi dari halogen standar tadi ya. Saya akan coba ukur untuk temperatur panas pada kedua bohlam LED M75 dari ADN ini dan halogen standar 60 per 55 watt ini, karena banyak yang mengira ya LED itu panas dan bisa buat meleleh. Padahal halogen standar atau lampu standar yang terpasang di mobil itu lebih panas. Ini saya coba buktikan ya. Ini di sini ada termogan. Saya akan ukur bagian kaca mikanya mana yang lebih panas dari yang LED atau yang halogen. Untuk dayanya wattnya sedikit lebih tinggi halogen, tapi nggak terlalu banyak ya. Ya bisa dibilang sama sih. Ini saya coba nyalakan dulu 10 menit biar maksimal mencapai panasnya. Saya tunggu dulu 10 menit biar agak panas ya di kedua bohlam ini. Udah sampai 15 menit lebih, sengaja dilama-lamakan biar maksimal panasnya ya. Sekarang kita coba yang halogen dulu. Saya akan coba ukur berapa temperatur panas di bagian kacanya ini. Kalau untuk yang bagian dalam nggak bisa saya ukur karena harus dilepas dulu kacanya. Tapi kita bisa mengukur atau mentakar panasnya ini dari bagian kaca mikanya saja. Nah, sekarang saya akan ukur ini posisi scan ya.
Posisi scan ini saya coba cari yang paling panasnya, ini di antara 60 sampai 70 loh. 60-70 derajat Celcius. Oke, di sini sudah mencapai di 77 derajat Celcius ya. Oke, ini 78. Jadi saya dapat 78. Nah, ini untuk yang halogen standar itu panas mikanya saja bisa mencapai 78 derajat Celcius. Sekarang kita coba yang LED. Oke, saya akan coba cari posisi scan ya. Ini posisi scan. Kalian bisa lihat ini posisi termogannya dalam scan ya. Atau mencari suhunya. Ini suhunya di 37. Oke, 38, tadi 38 ya. Kita coba cari di sini panas mikanya ini masih di range 37 sampai 38. Oke, ini yang paling tingginya 38 derajat Celcius. Jadi di sini membuktikan kalau LED itu tidak sepanas halogen standar di mobil ataupun di motor itu sama ya. Jadi jangan sampai salah paham, LED bisa membuat leleh mika headlamp ataupun headlamp itu sendiri, padahal yang standarnya saja yang terpasang di mobil yang dari pabrikan itu lebih panas. Makanya jangan sampai salah paham, LED itu bisa buat meleleh. Sekarang kita coba test drive untuk ADN M75 ini di jalan. Oke, sebelum saya test drive di jalan, saya akan spill sedikit hasil outputnya di jalan untuk LED ADN M75 ini. Dan di sini kondisi jalanan sedang basah karena tadi diguyur hujan lebat dan hujannya udah berhenti, tapi kondisi jalan dalam keadaan basah ya. Jadi nanti saya tes untuk LED ADN M75 ini di jalan kondisi yang sedang basah. Tapi kalian lihat ya, outputnya ini benar-benar mantap sekali ya. Ini keren. Untuk cut off-nya rapi, outputnya terang. Ini sedikit ada cahaya yang bagian bawah sini ya, jadi untuk penglihatan bawah samping ya mungkin bisa membantu nih ya, tapi dia nggak ke atas, jadi nggak buat silau para pengendara lain ya. Bukan efek negatif, namun ini jadinya positif ya, ada penglihatan kita dari ini ya, dari dalam kabin ngelihat ke samping gitu di bagian bawah, jadi kelihatan ya. Itu pendapat saya sih. Ini dalam posisi low beam, saya akan nyalakan high beamnya. Nah, ini posisi high beamnya. Posisi high beamnya ini benar-benar jauh dan terang sekali sorotannya. Ini kalian bisa perhatikan sendiri ya. Oke, ini dalam posisi low beam, ini high beam. Wow, luar biasa ya, mantap. Pastinya ini sebuah LED premium, jadi kalau nggak bisa seterang ini ya nggak bisa dibilang LED premium ya. Ya saya nggak terkejut juga ya dengan hasil output yang segini. Dengan tadi kita cek untuk wattnya juga tinggi, dan ini tipenya tipe LED premium ya. Nah, sekarang saya akan coba hasil outputnya di jalan, dan saya akan ambil gambar dalam kabin mobil dengan kondisi kaca film 40%. Sekarang kita lihat hasil outputnya bagaimana. Simak terus video ini.
kalau kita lihat hasil outputnya di jalan tadi, ini saya benar-benar puas sekali dengan terang lampu segini ya. Pertama yang saya rasakan ini cahaya outputnya ini atau sinarnya itu benar-benar terang. Padahal tadi jalanan dalam kondisi basah, tapi masih bisa menerangi dalam kondisi jalan yang basah. Apalagi jalan kering ya, pasti bisa lebih mantap lagi untuk penglihatan di dalam kabin. Tadi aja dalam kondisi jalanan basah itu kelihatan masih terang. Untuk high beamnya juga, ini high beamnya unggul sekali sih. High beamnya itu outputnya jauh, terang, dan padat sekali sinarnya. Ini low beam dan ini high beam, mantap ya. Walaupun ini harganya nggak murah, tapi dengan harga segitu sudah cocok lah menurut saya ya. Ini kalian perhatikan, dengan output segini ya, memang ini sebuah LED premium dengan harga ya bisa dibilang mahal ya. Jadi ada harga pasti ada kualitas, dan hasilnya memang bisa seperti ini. Memang cocok lah menurut saya sih. Tapi kalau bisa lebih murah itu bisa lebih bagus sih. Tapi ya dengan harga segitu hasil outputnya bisa segini, kemudian kita bisa dapat garansi selama 1 tahun. Jadi kalau rusak itu bisa diganti baru ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun ada kendala, kita bisa dapat barang baru gitu. Jadi itu sebuah nilai jual juga ya untuk sebuah LED seperti ini. Hasil outputnya juga terang. Walaupun begitu ada sedikit kekurangan atau hal yang mengganggu di LED ini ya. Kalian lihat di bagian tengahnya ini, yang bagian tengah di bagian atas ini ya, ini sedikit ada blind spot atau ada sedikit garis hitam ya, menurut saya seperti itu. Kalau saya lihat sih memang seperti itu tadi di dalam kabin ya, ada sedikit sih di bagian sini. Sesuatu kekurangan juga mungkin dikarenakan batangan LED-nya yang terlalu tebal, bisa jadi seperti itu, atau desain reflektor di mobil ini, yang mobil Suzuki Swift memang kan ini desain reflektornya desain reflektor model lama ya, menurut saya sih seperti itu. Bisa jadi karena desain reflektornya juga. Kemudian kalau dipasang di mobil lain, di reflektor mobil lain, bisa jadi nggak ada blind spot sih, hasilnya bisa rata gitu. Tapi di sini sedikit ada blind spot sedikit, namun menurut saya nggak terlalu bermasalah ya, nggak terlalu parah lah untuk kekurangannya. Yang penting sih ini outputnya terang ya. Walaupun sedikit ada blind spot, namun di penglihatan saya di jalan ini nggak terasa sih, nggak terlalu bermasalah pada penglihatan di jalan sih. Masih aman dan masih nyaman digunain. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED ADN M75 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini low beamnya ini benar-benar terang, kemudian cut off-nya benar-benar rapi. Lalu high beamnya, walaupun low beamnya mati pada saat high beam ya nggak masalah juga sih, yang penting sorotannya itu jauh dan terang. Di bagian bawah juga jadi ini ya, terang, masih kelihatan terang ya, walaupun dia sorotnya ke tengah, lalu sorotnya agak jauh ke atas sedikit, tapi nggak bermasalah. Di bagian bawah juga terisi. Lagian untuk high beam itu kan outputnya harus benar-benar jauh ke depan. Nah, menurut saya sih seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton. Mungkin seperti ini saja video saya tentang review LED ADN M75 ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Oke, saya coba dim ya, ini dalam kondisi gelap seperti ini ya. Saya dim. Nah, kelihatan ya, cahayanya tuh kilat seperti ini loh. Nah, ini kamera aja sampai nggak fokus. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.